Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah permasalahan dalam dana bantuan operasional sekolah atau BOS, yaitu 87% dari 222 sekolah penerima BOS di 8 provinsi menolak melaporkan penggunaan anggaran. Dana BOS digunakan untuk pinjaman atau wisata para guru. Kemudian ada juga data mengenai 4,12% sekolah penerima BOS tidak menggratiskan biaya sekolah. Dan terakhir digunakan untuk konsumsi guru. Ya, ini permasalahan yang ada dalam pengelolaan dana BOS ini, salah satunya kita lihat bagaimana transparansi dari penggunaan BOS sendiri. Mungkin kita ke sekolah SMK 4 sendiri, bagaimana kemudian pengelolaan dana BOS ini, terutama untuk BOS SM karena memang sepenuhnya dikelola oleh sekolah, yang tujuannya untuk kepentingan peserta didik seperti itu, kemudian ini bisa transparan, dilihat, bisa diakses kemudian penggunaannya, sehingga orang kemudian tidak bertanya-tanya kemana kemudian arah dari dana BOS ini. Oke, ada kebijakan dari pemerintah DKI Jakarta, setiap dana yang diterima oleh sekolah itu kita sampaikan pada website. Selain kita umumkan pada papan informasi yang ada di sekolah yang bisa dilihat oleh masyarakat umum, termasuk orang tua siswa. Kalau sudah ada di situ, tentunya ini bisa diakses oleh publik seperti itu. Oleh publik. Dan itu kami sampaikan. Dan perkembangan informasinya terus dilakukan setiap saat jika memang ada perubahan seperti itu? Betul. Selalu kami update. Sebagaimana website kami itu yang memang selalu kita update, termasuk informasi-informasi yang penting yang perlu untuk kita publikasi. Oke, Pak Sutanto, jika mungkin SMK 4 Jakarta memang menjunjung tinggi transparansi seperti itu, tapi kita lihat datanya ada 87% dari 222 sekolah penerima BOS di 8 provinsi yang kemudian tidak melaporkan penggunaan dana BOS sendiri. Ini kan kemudian menjadi kekhawatiran bahwa dana BOS yang seharusnya untuk kepentingan pendidikan anak Indonesia ini justru disalahgunakan ataupun tidak tepat sasaran. Ya, saya kira menjadi perhatian kita semua ya. Jadi kita secara intern di kementerian juga melakukan pengawasan. Kemudian secara eksternal itu dari pihak auditor eksternal, baik itu BPK maupun BPKP juga melakukan pengawasan. Sehingga kalau memang nanti disalahgunakan, digunakan tidak sesuai petunjuk pemanfaatannya atau petunjuk teknisnya, ya nanti pasti akan ada semacam punishment ya untuk kalau tidak melakukan sesuai judinya itu, saya kira. Tapi selama ini kemudian penyaluran dana BOS sendiri memang berbagai pihak menilai ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan ataupun kebocoran dalam pengelolaannya. Ini bagaimana kemudian mengantisipasi dari pemerintah sendiri? Ya, kita selalu melakukan pemantauan dalam pelaksanaan tadi, melibatkan tadi yang saya sudah sampaikan dari bawah, dari masyarakat, diwakili dari komite sekolah. Kemudian dari pihak sekolah sendiri sudah selalu transparan. Diharapkan semua sekolah seperti itu. Tetapi kalau ada satu dua yang menyalahgunakan tadi, saya kira kita perlu berikan nanti. Tapi dari pusat sendiri, apakah kemudian akses untuk publik juga bisa diakses kemudian untuk melihat transparansi dari laporan penyaluran dana BOS terhadap sekolah-sekolah, kemudian penggunaannya? Apakah kemudian dari Kemendikbud sendiri mengakomodir akses kepada publik? Ya, jadi kan kalau kami di pendidikan menengah itu penyalurannya itu langsung ke sekolah. Jadi kami dari pusat itu mengajukan ke KPPN ya namanya, dari Kas Negara, kemudian langsung diberikan melalui bank penyalur langsung ke rekening sekolah, tidak melalui siapa-siapa. Jadi kalau penyaluran saya kira tidak ada masalah, dan itu bisa dipantau melalui, untuk SMA itu kan melalui bank BNI, kemudian BRI. SMK baru BRI, ya agak beda memang. Karena kita harapkan memang penyaluran dana BOS seperti ini jangan dijadikan ajang untuk modus korupsi di dunia pendidikan seperti itu. Iya, karena memang kita tidak tersentuh lewat mana-mana lagi, langsung dari bank langsung ke sekolah. Jadi tidak kemana-mana lagi, tidak lewat lagi. Selain transparansi, ada juga kemudian yang mengkhawatirkan mengenai penyaluran yang lamban seperti itu, karena ada sejumlah kasus di beberapa daerah di Indonesia ketika penyaluran dana BOS ini kemudian lamban disalurkan kepada sekolah-sekolah yang memang seharusnya menerima dana bantuan operasional sekolah. Ini bagaimana? Kami berusaha tepat waktu. Seperti tahun ini, kami yang semester 1 kemarin, nanti bisa dikatakan Pak Junaidi, bahwa akhir Januari kemarin sudah terkirim semua. Sudah menerima. Dan nanti yang semester kedua bulan Juli, diharapkan bulan Juli ketika siswa sudah masuk, sudah settle, sudah hitung jumlahnya, paling lambat awal Agustus kita sudah kirimkan langsung ke sekolah, tidak melalui
perantara ya, Oke. bank langsung rekening sekolah. Dan Februari kami sudah menerima itu. Ya, awal Februari pasti sudah terima. Sudah kita terima. Oke, Pak Sutanto, tapi kemudian untuk BOS sendiri ini kan memang meliputi infrastruktur juga seperti itu? Oh tidak, Oh, tidak. Karena Hanya kemudian untuk operasional. untuk operasional, karena Iya. kita lihat di sejumlah daerah ini ujian nasional kemudian masih terhambat karena tidak adanya dana BOS seperti itu. Ini kan artinya memang penyaluran kemudian harus diefektifkan agar ini mendukung dari kegiatan operasional pendidikan itu sendiri. Iya. Oke, baik, kita ke Pak Junaidi. Pak Ya, Junaidi, oke. Anda melihat apakah dengan kemudian penyaluran dana BOS SM terutama untuk sekolah menengah ini bagaimana korelasinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama pendidikan menengah di Indonesia? Ya, kami bersyukur ada kontribusi yang lebih besar lagi dari pemerintah melalui BOS. Dan manfaatnya ini begitu besar bagaimana sebuah institusi seperti Sekolah Menengah Kejuruan SMK 4 Jakarta mampu meningkatkan prestasi lewat berbagai macam aktivitas yang kami lakukan. Katakanlah di SMK itu ada sebuah lomba yang kita sebut lomba kompetensi siswa. Nah, kami mempush anak-anak kami bagaimana agar mereka memiliki sebuah keterampilan yang lebih. Yang sasaran kami tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi pada kompetisi tingkat dunia seperti World Skill. Ini kami coba push ke sana. Dan ini yang kami lakukan di tempat kami, bagaimana mereka memiliki skill-skill tambahan yang terus kami dorong untuk itu. Oke, baik Pak Junaidi dan juga Pak Sutanto, kita harus tahan dulu perbincangan. Di segmen berikutnya kita juga akan berbincang dengan salah satu siswa dari SMK 4 Jakarta seperti itu ya. Ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time Talk akan segera kembali sesaat lagi.